Jadi setiap benda yang terutama logam ya, yang diberikan reaksi kimia, dia akan elektronnya akan lari. Nah, tergantung dia suruh lari kemana gitu. Sama seperti ini tadi yang dipanaskan atau yang digerakkan dengan magnet. Itu tinggal kita dia lari, diarahkan gitu lari kemana. Kalau enggak ya enggak berguna. Nah, untuk yang direaksikan dengan cara kimia itu biasanya disebut dengan baterai ya. Kita sebelum kita nyebutin jenis baterai kemudian berapa ininya, kita akan coba membuat baterai membuat baterai sendiri. Nah, ini kita coba. Jadi ini baterai itu macam-macam ya. Baterai itu macam-macam. Kemudian bahan yang digunakan, jadi jenis baterai ditentukan oleh bahan yang digunakan. Baterai itu baterai apa? Misalnya baterai karbon zinc. Nah, karbon zinc itu berarti dia pakai karbon ininya, satu elektrodanya itu pakai karbon, satunya pakai zinc. Karbon zinc. Biasanya kalau baterai-baterai yang biasa seperti ini itu elektrodanya itu ada di tengah ini karbon, yang di luarnya ini itu zinc. Jadi kalengnya itu zinc. Nah, gitu. Tapi kalau kayak begini nih, jadi di dalamnya ini ada elektrolit ya. Elektrolit, kemudian di tengah ini karbon, dari ujung sini ini karbon, ujung sini sampai sini. Kemudian ada tabung. Nah, tabungnya itu tabung zinc ya, seng. Nah, setelah tabung seng itu masih dibungkus lagi pakai kaleng. Ini kaleng logam biasa ini. Jadi ini kaleng logam biasa, bukan seng. Sengnya ada di dalam. Ini tujuannya apa? Supaya nggak bocor. Jadi dengan kaleng ini dia tidak akan bocor. Meskipun kadang-kadang bocor juga. Cuma ini sudah diperkirakan untuk jangka waktu sekian tidak bocor, dan memang dikasih tahu jangan ini di dalam perangkat yang lama tidak digunakan karena dia akan karatan dan hancur nih. Ini adalah baterai yang zinc, karbon zinc. Oke, kita coba dulu apa yang bisa kita lakukan dengan kita membuat sendiri itu. Kita bikin baterai sendiri nih dari tomat. Ini kan kimia ya, asam. Kita lihat ada nggak listriknya. Kita lihat ada nggak listrik. Oh ya, jadi ini dia bisa nunjuk cukup besar ini, sekitar kalau hampir setengah volt kurang ya. Ini karena satunya logam ini tembaga, satunya ini besi ya. Apa beda kalau misalnya kita kasih logam lain. Nah, ini seng bener nih. Ini seng dari seng atap. Nah, kita coba, bener nggak? Beda. Lihat ya. Jadi dengan tembaga sama seng, dia bisa menghasilkan 1 volt nih. Nah, ini artinya dengan logam yang kita gunakan itu asal-asalan, dengan elektrolit yang asal-asalan juga. Nah, terus ada nggak baterai yang misalnya memang pakai sari buah gitu? Ya bisa aja gitu. Kalau misalnya udah kepepet sekali ya boleh buat. Jadi ini dengan logam yang berbeda menghasilkan tegangan yang beda. Nah, sekarang ada nggak baterai-baterai yang dibikin dengan logam lain? Jadi kalau kita melihat yang digunakan misalnya sekarang ya, jadi kita mengenal dengan aki ya, atau akumulator lah. Aki ini ada yang menggunakan lead, jadi logamnya itu lead ini, sama asamnya. Kemudian asamnya itu ya lead, acid ya, asam ya. Nah, ini asam baterai yang seal ya, baterai yang tertutup rapat ini. Artinya nggak perlu dirawat serius ya. Terus ada lagi satu yang dipakai untuk mobil ya, itu namanya asam timbal. Nah, asam timbal itu timah hitam atau elektrolitnya kalau yang di aki atau biasa disebut akumulator itu adalah H2SO4 atau asam sulfat. Ya, gunakan asam sulfat. Dia logam direaksikan dengan logam lain, kemudian dikasih elektrolit asam sulfat. Nah, tahu sendiri asam sulfat itu ganas banget gitu. Jadi kena baju dia rontok bajunya. Apalagi kena yang lain ya.
Jadi bahaya. Nah, dia kenapa bahaya tetap dipakai? Karena kita membutuhkan sumber listrik atau sumber elektron. Nah, jadi perkembangan dari pembuatan baterai yang dengan teknologi yang bisa dikerjakan pada saat itu. Jadi kalau timah hitam terus asam sulfat tuh dulu memang bisa gampang dibuat lah. Jadi mungkin zaman-zaman pertama mobil, kemudian traktor dan lain sebagainya menggunakan tenaga untuk starter ya. Jadi digunakan baterai, kemudian baterai itu asam timbal dengan H2SO4 yang harus selalu dikontrol. Jadi ada alat ukur yang mengontrol elektrolitnya. Dia mencair atau dia menggumpal gitu. Jadi dia dicek itunya, kepekatan dari cairan. Kalau dia sudah encer berarti dia asam sulfatnya itu sudah menempel di logam-logam, jadi berbentuk kayak garam gitu. Jadi dia akhirnya dia menghambat aliran elektron, aliran listrik untuk lewat. Nah, bagaimana supaya bisa digunakan lagi? Garamnya itu dirontokin. Gimana cara ngerontokinya? Kasih pendorong elektron, kasih tegangan listrik, dia akan rontok, cairannya jadi pekat lagi. Nah, dia bisa digunakan lagi meskipun nanti ada batasnya sampai nggak bisa dirontokin lagi atau dibilangnya sudah tidak bisa menyimpan untuk tahan lama. Nah, baterai ini yang baterai lead acid atau baterai asam sulfat tadi yang pakai PB ya atau pakai timah hitam itu satu sel itu hanya 2 volt. Jadi jangan salah, 2 volt. Bagaimana untuk mendapatkan tegangan yang 12 volt? Nah, ini 12,6 volt. Karena aki seperti ini hanya bisa menghasilkan 2 volt, untuk menjadi 12 volt diperlukan 6. Jadi ini ada 6 baterai ini di seri. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 sel sehingga dia menghasilkan 12 volt. Jadi kalau satu sel atau satu baterai ini dia hanya 2 volt. Jadi dia masih lebih tinggi daripada baterai ini. Baterai karbon zinc ya, dia masih lebih tinggi. Nah, ini tipe-tipe baterai ya. Kemudian apakah ada baterai lain? Kita tahu ada baterai yang bisa dicas, yakni nikat ya, nikel kadmium. Jadi bahannya itu nikel sama kadmium. Nah, padahal tegangannya itu dia cuma 1,2 volt ya, jadi bukan 1,5 volt. Dia lebih rendah dari baterai karbon zinc, dia lebih rendah. Jadi dia hanya 1,2. Nah, kelebihannya apa? Dia bisa dicas. Jadi bisa dicas ulang. Nah, itu kelebihannya nikel kadmium itu. Nah, cuma sayangnya baterai itu mengandung atau dia dibuat dari bahan yang sangat beracun ya. Jadi dia nikel kadmium. Kadmiumnya yang nggak boleh, artinya kadmium itu beracun. Jadi kalau misalnya kita lihat baterai sini, dia tertulis 100% EMD ini, electrolyte manganese dioxide heavy duty, no mercury and kadmium added. Jadi nggak ada tambahan merkuri maupun kadmium. Jadi dia ini hanya memastikan kalau ini bahan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Nah, kalau merkuri kan ini logam cair ya. Logam cair itu dia bentuknya ya kayak cairan gitu. Cairan warna putih. Merkuri ini masuk atau kadmium ya, kalau masuk ke dalam darah itu susah untuk dikeluarkan karena dia nggak bisa karatan, dia nggak karatan. Jadi dia tetap aja dalam darah dan mengganggu peredaran darah, mengganggu yang lain. Jadi itu bahayanya merkuri dan kadmium. Oke, ini jadi tadi kita nyoba tomat tadi hasilnya 1 volt. Ini belum ada, kita coba logam lain ya. Kemudian baterai karbon zinc, ini karbon zinc macam-macam ya, itu hanya 1,5 volt, jadi nggak bisa lebih. Kemudian ada logam lagi yang digunakan namanya litium. Nah, ini baterai litium. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisannya litium baterai. Ini
Jadi kalau ini baterai menggunakan logam litium dan apa pasangannya lah. Nah ini lihat, nah 2,94 nih, 2,94 yang ini ya. Ini nominalnya itu 3 volt. Nominalnya 3 volt. Ini baterai yang satu selnya itu menghasilkan 3 volt. Jadi karena digunakan logam litium. Nah ini kita lihat ini nah 3,09, jadi 3 volt nih dua-dua lah, meskipun ada yang sudah dipakai. Jadi dia satu sel ini itu menghasilkan 3 volt. Nah terus pertanyaannya, baterai kecil begini buat apa? Nah ini yang belum tahu. Baterai ini yang paling banyak digunakan. Ini dipakai untuk memori komputer. Nah Anda bisa berapa ratus juta itu komputer di seluruh dunia itu. Nah bayangin ini baterai yang seperti ini digunakan untuk jutaan komputer. Mungkin di Indonesia aja udah jutaan lebih itu komputer. Jadi meskipun kelihatannya nggak ini, ya di komputer aja digunakan segitu banyak, apalagi di peralatan lainnya seperti kalkulator atau apa namanya untuk yang lain ya, penerjemah atau apa, voltmeter dan lain, dia menggunakan baterai ini karena dia satu bijinya 3 volt. Kemudian dia tipis, kecil gitu. Cuma memang harusnya kecil. Tapi kalau misalnya kita pakai di komputer, dia tahan setahun lebih, bisa 2-3 tahun. Nanti kalau komputernya udah mulai ngaco, BIOSnya ini apa, hari ini dengan hari besok beda ya. Artinya hari ini bisa lancar, besok udah mulai ngaco. Nah itu baterainya yang sudah soak, harus diganti. Oh ini baterai murah sebetulnya. Jadi meskipun kecil dia ini. Terus yang berikutnya adalah baterai litium juga. Tapi litium ini, jadi ada litium ion, kemudian ada litium apa, PO ya, LiPo ya, LiPo. LiPo itu baterai yang dipasang di HP tapi nggak bisa dibuka, nggak bisa diambil. Jadi kalau ini li-ion, kalau yang itu dicetak di situ ya mungkin ya ada kelebihan lah. Karena kekurangannya ya itu nggak bisa diganti. Kalau rusak ya udah. Ini baterai litium ion itu menghasilkan tegangan lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat, nah 3,7 volt. Wah, jagoannya ini. 3,7 volt. Nah, ini baterai ini punya banyak kelebihan ini ya. Ion atau LiPo ini. Jadi dari materialnya. Jadi litium yang biasa kita menghasilkan 3 volt. Tapi litium yang diolah dengan bahan lain yang tertentu menghasilkan 3,7. Nah, ini 3,7 baterai ini itu punya kelebihan, dia arusnya besar. Jadi ini ke baterai, mungkin ini baterai yang sekarang ini diperoleh dengan tegangan yang tertinggi ya. Tegangan yang tertinggi, mungkin nanti ada lagi kapan gitu satu sel itu bisa 12 volt misalnya. Atau 10 volt, kita nggak artinya tidak menutup kemungkinan. Oke, kalau gitu saya rasa sudah cukup. Jadi kita mengawali perbincangan kita dengan baterai, kemudian mungkin berikutnya kita coba bermain-main dengan komponen yang lain. Jadi ini adalah komponen satu adalah penghasil elektron atau penghasil listrik. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat ya itu take easy lah. Jadi anggap apa namanya, jangan terlalu serius. Oke, guys, sampai ketemu lagi. Bye.